Gunung Arjuna merupakan salah satu gunung favorit di kalangan pendaki yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bersebelahan dengan Gunung Welirang, ketinggian puncak Gunung Arjuna mencapai 3.339 meter di atas permukaan laut, menempati urutan kedua dalam jajaran gunung tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain keindahan alamnya yang memukau, kamu juga dapat menemukan beberapa petilasan yang membuat suasana di kawasan Gunung Arjuna terasa sedikit mistis. Petilasan-petilasan tersebut diantaranya adalah petilasan Eyang Semar, seperti hutan Lali Jiwo yang kerap dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau Pasar Dieng yang biasa disebut dengan Pasar Setan, yang dipercaya sebagai pusat pembelanjaan bangsa jin. Buat kamu yang ingin mengetahui segala keangkeran yang tersimpan di balik keindahan Gunung Arjuna, kamu bisa simak berikut ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Sejarah Gunung Arjuna menurut kisah legenda. Pada sebuah masa di kawasan Jawa Timur, berdiri sebuah kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh seorang raja bernama Paduka Pandu. Sang raja memiliki dua permaisuri, yaitu istri tua bernama Ratu Kuntil dan istri muda bernama Ratu Madri, serta dikaruniai 5 putra yang dikenal sebagai sebutan Pandawa 5. Mereka adalah Arjuna, Bima, dan Yudhistira yang terlahir dari 2 istri tua, sedangkan si kembar Nakula dan Sadewa dari istri muda. Di antara kelima putra Pandu, Arjuna merupakan seorang yang paling sakti. Ia merupakan titisan Dewa Indra, dewa perang yang memiliki kesaktian mandraguna. Arjuna mendapatkan kesaktian tersebut dari pertapaan yang sering ia lakukan. Namun, meski memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi, Arjuna tidak pernah puas. Ia berencana untuk melakukan pertapaan lagi. Akhirnya, ia pergi dari istana menuju ke arah barat. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk dan pemandangan alam yang sangat indah dikelilingi pegunungan. Saat itu pula, ia memutuskan melakukan pertapaan di sana. Ia yakin bahwa gunung tersebut dapat memberikan kekuatan alam yang amat luar biasa. Setelah menemukan sebuah batu besar, kemudian ia duduk bersila di atasnya, memejamkan mata, memfokuskan pikiran, dan terhanyut dalam kegiatan spiritual tersebut. Sangat khusyuk. Bahkan bidadari yang diutus oleh kayangan para dewa tak mampu mengganggu Arjuna dari pertapaannya. Waktu berlalu sangatlah cepat. Bulan demi bulan berlalu. Arjuna masih bersila sambil memejamkan matanya, khusyuk dalam pertapaannya. Hingga pada suatu hari kekuatan dahsyat masuk ke dalam diri sang petapa muda itu. Kala itu, seketika tubuhnya mengeluarkan kilauan cahaya yang amat terang. Setiap makhluk yang berani mendekatinya akan langsung mati. Namun ia tetap melakukan pertapaannya seolah masih haus akan kesaktian dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Celakanya, kesaktian Arjuna terus bertambah, semakin dahsyat mengakibatkan guncangan hebat di kawasan tersebut. Petir menggelegar di siang bolong, kawah condro di muko mengeluarkan lahar panas, hujan turun sangat besar, menimbulkan bencana banjir di mana-mana. Gunung yang ia tempati terangkat ke atas menyundul langit. Tentu saja kejadian ini membuat suasana di kayangan para dewa seketika berubah menjadi gaduh. Para dewa merasa khawatir bahwa kehidupan di alam manusia akan segera hancur. Sebagai tindakan cepat, akhirnya mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Batara Guru. Meski mengetahuinya, sebagai pembukaan Batara Guru menanyakan situasi. Sidang itu selesai. Sebagai hasilnya, Batara Narada diutus turun ke bumi untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Ia segera mengitari angkasa untuk menemukan keberadaan sang petapa sakti. Di tengah keadaan yang carut marut, akhirnya ia menemukan sebuah gunung yang mengapung beserta Arjuna yang sedang khusyuk dalam semedinya. Segera ia menghampiri dan bersabda kepada Arjuna,
Namun keangkuhan Arjuna membuatnya tidak mendengarkan ucapan Batara Narada. Ia justru lebih tekun dalam pertapaannya. Arjuna berpikir bahwa sikapnya itu pasti akan membuat sang dewa kebingungan dan akan menawarkan kesaktian kepadanya agar ia mau berhenti dari pertapaannya. Merasa gagal menjalankan misi, akhirnya Batara Narada kembali ke kayangan dan melaporkan kepada Batara Guru. Sidang susulan dilakukan, mencari cara lain untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Dalam keadaan genting, akhirnya sidang memutuskan untuk mengutus Batara Ismaya. Batara Ismaya ditemani oleh Togok. Kemudian Batara Ismaya turun ke bumi dan menjelma menjadi Semar. Mereka berdua menjalankan strategi dengan bersemedi di atas dua sisi yang ditempati Arjuna. Dengan kesaktian, keduanya berubah menjadi sangat besar hingga ketinggian mereka melampaui gunung yang masih mengapung tersebut. Kemudian mereka mengeruk tanah di bawah gunung dan memotong gunung tersebut menjadi dua bagian. Segera dilemparkannya gunung bagian atas, mengakibatkan Arjuna terbangun dari semedinya. Melihat bumi yang carut-marut, akhirnya ia tersadar bahwa yang ia lakukan adalah merupakan sebuah kesalahan. Kala itu Semar memberi nasihat kepada Arjuna. Pada akhirnya gunung tempat Arjuna melakukan tapa dinamai dengan sebutan Gunung Arjuno, dan potongan lainnya diberi nama dengan Gunung Ukir.